Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari COVID-19. Dan kembali lagi bersama Miss Gibi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih pada ingat ya apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Kalau pada pertemuan hari ini kita masuk ke materi yang baru yaitu menilai kesimpulan. Nah, kita flashback dulu dalam pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi, terus bagaimana, apa saja sih dalam teks laporan hasil observasi, apa fungsinya, apa saja ciri-cirinya, lalu kita juga telah membedahkan dari teks laporan observasi mana yang termasuk definisi umum, definisi bagian, dan yang termasuk dengan definisi manfaat gitu. Dan kita juga sudah menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Nah, kali ini kita masuk ke menilai kesimpulan. Nah, menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati isi kesimpulan tersebut. Apakah isi tersebut sudah memenuhi kriteria atau tidak? Kriteria yang baik atau belum? Jika kesimpulan tersebut belum memenuhi kriteria yang baik, kamu dapat memberi pendapat atau saran, ya. Nah, lalu di dalam menilai kesimpulan teks laporan hasil observasi, ada kriteria atau ciri yang harus dipenuhi agar kesimpulan tersebut dinyatakan baik. Yang pertama itu isi sesuai dengan informasi dalam laporan. Apakah kesimpulan tersebut sesuai tidak dengan isi teksnya atau tidak gitu. Yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting. Yang ketiga, berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Yang keempat, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, kalau memenuhi kriteria seperti 4 poin ini, maka kesimpulan tersebut termasuk dengan kesimpulan yang baik. Nah, kita ambil contoh. Nah, di sini ada laporan hasil pengamatan yaitu pengamatan rusa di Istana Presiden Bogor. Nah, di situ kita dapat lihat ya nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek dan hasil pengamatan. Nah, teks-teks inilah yang disebut dengan hasil pengamatan. Nah, kalau dalam menyimpulkan kita bahas lagi materi yang sebelumnya. Menyimpulkan itu kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita baca dulu secara menyeluruh teksnya. Setelah kita membaca, kita mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Setelah kita menentukan informasi penting, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata kunci pada laporan. Kata kunci seperti Miss jelaskan di minggu lalu, kata kunci itu maksudnya gimana Miss? Kata kunci itu adalah kata yang sering muncul di dalam teks tersebut. Jadi sering muncul ya. Terus setelah menemukan itu baru kita dapat membuat pernyataan sesuai informasi dengan bahasa kita. Jadi lebih ringkas. Nah, di sini ada teks laporan hasil pengamatan. Nah, di sini Miss baca dulu ya. Dari gerbang Istana Presiden Bogor, rusa-rusa istana dapat dilihat. Rusa-rusa tersebut dibiarkan berkeliaran di halaman istana dan tidak dikurung dalam kandang, layaknya di habitat asli di halaman istana kepresidenan. Para rusa dibebaskan berjalan dan makan rumput yang terdapat di halaman istana. Beberapa rusa istana tampak memiliki tanduk yang tajam dan panjang. Tanduk-tanduk tersebut dapat dilihat pada rusa jantan. Tanduk rusa dapat berganti dalam kurun waktu 1 tahun. Hal itulah yang membuat tanduk rusa menjadi istimewa dibandingkan hewan lain. Nah, di sini sudah Miss baca. Langkah kedua dalam menyimpulkan, kita temukan dulu informasi penting apa yang di dalam teks ini. Nah, informasi pentingnya apa saja?
Nah, ada rusa-rusa di dalam istana. Itu informasi yang pertama. Yang kedua, di mana lokasi rusa tersebut? Ada di halaman Istana Presiden, yaitu di Bogor, Jawa Barat. Terus informasi ketiga, rusa dibiarkan berkeliaran layaknya habitat asli. Itu. Yang keempat, tanduk-tanduk rusa dapat dilihat pada rusa jantan. Informasi yang kelima, yang terakhir, tanduk rusa dapat berganti dalam waktu 1 tahun. Oke, itu informasi penting. Lalu, ide pokok pada setiap paragraf. Ide pokok itu kita bisa temukannya, yaitu cara gampangnya kita mencari tahu dulu yang mana kalimat utama. Begitu. Kalau sudah menemukan kalimat utama, seperti yang Miss jelaskan, kalimat utama inti bahasan dari paragraf. Paragraf itu ya dari kata dari ini sampai titik istana ini. Inilah satu paragraf. Kalau sudah bertemu dengan alinea baru, berarti itu sudah masuk paragraf kedua. Ya, paham ya yang maksud dengan paragraf? Nah, inti kalimat utama. Nah, di sini Miss telah garis bawahi yang menjadi kalimat utama di paragraf, yaitu dari gerbang istana Presiden Bogor, rusa-rusa istana dapat dilihat. Ya, jadi secara tidak langsung kalimat utamanya menjelaskan ada rusa di istana dan kita itu bisa melihatnya. Lalu setelah titik masuklah ke kalimat penjelas. Ya, menjelaskan rusa-rusa itu dibiarkan. Secara rinci lagi si kalimat utama. Berarti kalimat utama ada di awal. Kalau kalimat utama ada di awal, pelajaran kelas 5, ayo diingat. Jenis paragraf. Masuk ke jenis paragraf apa? Masuk ke jenis paragraf deduktif. Kalimat utama ada di awal, lalu diikuti kalimat penjelas. Ya. Nah, berarti paragraf pertama ini paragraf deduktif. Ide pokoknya, setelah kita menemukan kalimat utama, ide pokoknya yang mana, Miss? Ide pokoknya yaitu rusa-rusa istana, ada rusa di istana Presiden Bogor dari kalimat utama. Terus di paragraf kedua, kalimat utamanya sudah Miss garis bawahi, yaitu rusa istana memiliki tanduk yang tajam dan panjang. Ya. Terus tanduk-tanduk tersebut dapat dilihat pada rusa jantan. Dijelasin lagi, tanduk rusa dapat berganti dalam waktu 1 tahun. Hal itu yang membuat rusa menjadi istimewa dibandingkan hewan lainnya. Ya, jadi kalimat utamanya ada di awal. Nah, ide pokoknya yaitu rusa memiliki tanduk yang tajam dan panjang. Nah, setelah kita menemukan ide pokok, kata kunci yang sering muncul yaitu rusa-rusa. Terus apa lagi? Istana. Ya. Terus rusa istana, istana kepresidenan sama presiden. Terus apa lagi? Tanduk-tanduk, ya kan? Tanduk-tanduk rusa. Nah, itulah kata kunci, kata yang sering muncul dalam teks tersebut. Nah, Miss sudah bantu bagaimana cara menemukan informasi penting dan juga ide pokok dan juga kata kunci. Nah, yang menjadi tugas kalian, apa kesimpulan dari teks ini gitu. Karena cara menyimpulkan kita itu harus menemukan dulu kata kunci, informasi penting, ide pokok, barulah bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang kita temukan tadi. Dah, kesimpulan dari teks ini. Oke. Sampai sini paham ya anak-anak Miss? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.